Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pulang Pisau. Perkenalkan nama saya Hafiz Ansari dari SMPN 1 Atap 1 Bana Matingan. Saya Yanti dari TK Tali Kasih Tumbang Tarusan. Saya Indra Purnawan dari SDN Tumbang Tarusan 1. Akan melakukan demonstrasi kontekstual 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Yanti. Pagi Pak. Apa kabar pagi ini? Semoga sehat selalu. Ya, kabar baik Pak, sehat. Ya. Jadi pagi ini Bu, saya dengar Ibu akan melakukan sesi coaching bersama Pak Indra ya Bu? Iya Pak, benar. Saya nanti sekitar jam 9 akan melaksanakan coaching bersama Pak Indra. Ya. Baiklah. Jadi kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu lakukan kepada Pak Indra. Perkembangannya nanti ya Bu, maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan bersama Pak Indra. Apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coaching tersebut? Iya Pak Hafiz, saya sudah siap. Saya juga berterima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia menjadi pengamat saat saya melakukan coaching terhadap Pak Indra nanti. Jadi Bula begini Bu, sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Dan nantinya saya juga akan bertanya kepada Ibu. Yang pertama, saya menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian dari coaching yang ingin Bapak Ibu lakukan dengan Pak Indra nanti Bula. Ya, baik Pak Hafiz. Jadi begini Bula, poin-poin yang ingin saya amati saat Ibu melakukan coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan sesuai dengan alur cerita atau tidak. Kita ketahui bahwa alur cerita itu sendiri terdiri dari yang pertama tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Bu. Iya Pak. Baik Bu, saya juga akan mengamati apakah Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip pelaksanaan coaching. Nah, prinsip coaching tersebut adalah membangun kemitraan dengan coach, artinya dengan Pak Indra nanti Bu. Kemudian menggali potensi coach dengan kreatif dan memaksimalkan potensinya. Selanjutnya kompetensi inti yang perlu dilakukan ialah kehadiran penuh atau present. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot atau bermakna dan mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coachnya Bu. Nah, ketika melakukan pertanyaan yang berbobot nanti Bu, perlu mendengarkan dengan rasa. Mendengarkan dengan rasa di sini dimaksudkan Ibu dapat menerima pernyataan dari coach Ibu. Kemudian dapat memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Ibu juga dapat merangkum pernyataan maupun permasalahan yang disampaikan oleh coach nanti dan bisa memberikan apresiasi kepada coachnya. Nah, sekarang apakah Ibu sudah jelas mengenai rubrik penilaiannya? Iya Pak Hafiz, sudah jelas. Saya juga pada saat melakukan coaching nanti, saya berencana akan melaksanakannya sesuai dengan alur cerita. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dari coaching. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas Pak dengan rubrik yang telah Bapak sampaikan. Selanjutnya izinkan saya untuk bertanya ya Bu. Baik Pak.
Jadi kompetensi inti apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat proses coaching bersama Pak Indra? Oh iya Pak. Jadi eh, saya pada saat melakukan coaching nanti bersama Pak Indra, saya ingin ketiga kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, kemudian yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, baik Bu. Jadi dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, bagian mana yang secara spesifiknya Bu yang ingin saya observasi untuk Ibu? Oh iya Pak. Untuk bagian yang spesifiknya, saya ingin saya inginkan untuk diobservasi yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna Pak. Baik Bu lah. Jadi fokus pada kompetensi coaching yang ingin saya observasi tadi yaitu mendengarkan dengan aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Nah, kalau begitu seperti apa indikator tercapaian pengembangan yang Ibu inginkan dari sisi coaching nanti Bu? Ya, baik Pak Hafiz. Yang pertama, nanti saya mau menyimak dan saya lebih banyak mendengar ya Pak. Jadi, daripada banyak berbicara, saya lebih banyak mendengar. Serta nanti saya hindari judgement, asumsi. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan terbuka atau pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari apa yang saya dengar, Pak. Baik Bu, demikian ya Bu kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih telah menjabarkan dengan begitu jelas, rinci kompetensi yang ingin Ibu sampaikan. Jadi capaian dan ingin yang saya observasi selanjutnya silahkan Ibu melakukan kegiatan coaching bersama Pak Indra. Jadi nanti saya setelah ini kita melakukan lagi coaching, bertemu lagi untuk membincang sejenak tentang hasil atau proses yang coaching yang telah Ibu lakukan bersama Pak Indra. Oh ya, baik Pak Hafiz. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya. Sebelumnya saya melakukan coaching bersama Pak Indra nanti. Baik Bu, jadi sampai ketemu lagi nanti ya Bu. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar sesuai harapan yang Ibu harapkan. Ya, selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Yanti. Pagi Pak. Apa kabar hari ini Pak? Baik Bu Yanti. Tapi di antara kebaikan itu sekarang saya sedikit cemas, bingung ini Bu Yanti lah. Tadi setelah saya keluar hari pertama mengajar di kelas saya itu seakan-akan banyak masalah Bu, di masalah saya itu. Jadi kalau Ibu berkenan, saya boleh ya nanti ngomong-ngomong atau ngobrol sama Ibu, siapa tahu saya mendapat solusi dari masalah ini nanti kepada Ibu. Oh ya, baik Pak. Bapak, kira-kira kita pagi ini bicara apa ya Pak? Bagus sekali Bu Yanti. Pagi ini ada banyak sekali yang ingin saya bicarakan sama Ibu Yanti, terutama atas masalah saya di kelas saya Bu. Pertama di kelas saya itu kalau saya masuk melaksanakan proses belajar mengajar itu memberikan pembelajaran, siswa saya itu murid-murid saya itu banyak yang kurang aktif Bu. Bahkan ketika saya kasih tugas sedikit orang yang mengerjakan tugas dan bisa mengerjakan dengan baik, benar jawabannya Bu. Oh iya Pak. Bapak saat menghadapi masalah seperti ini, gambaran perasaan Bapak saat
ini seperti apa ya? Aduh Bu Yanti ya, makanya saya ini kayak gimana ya, ingin cepat-cepat sekali rasanya masalah ini bisa terselesaikan seperti itu. Makanya saya datang ke Ibu Yanti. Pertama, perasaan saya sekarang sedang kacau Bu, belum tahu bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan di kelas saya yang seperti ini Bu Yanti. Oh iya Pak Indra. Bapak kalau saya boleh tahu ya, yang diharapkan dari permasalahan Bapak ini apa ya? Yang saya harapkan seperti ini Bu Yanti ya. Pertama seperti yang saya ceritakan tadi kepada Ibu Yanti, di kelas saya itu pada saat saya mengajar banyak anak yang kurang aktif seperti itu. Seakan-akan apa yang saya sampaikan itu tidak menarik buat mereka, seperti itulah, tidak penting. Makanya gimana ya supaya saya punya solusi ya untuk semuanya ini. Seperti itu Bu Yanti. Oh iya Pak. Bapak kalau boleh tahu ya, selama ini apa Bapak apa yang menjadi permasalahan Bapak? Yang menjadi permasalahan di kelas saya sekarang Bu Yanti ya, itu saya kan mengajarnya yang sering saya lakukan di kelas itu dengan pola ceramah seperti itu Bu Yanti. Jadi kelihatannya beberapa bulan terakhir ini kayaknya metode ceramah seperti ini siswa saya itu atau murid saya itu kurang suka seperti itu. Jadi menjadi masalah bagi saya sepertinya kalau terus dengan pola yang seperti ini. Makanya siapa tahu saya mendapat masukan saran dari Ibu Yanti bagaimana yang baiknya untuk menyelesaikan masalah saya ini. Apakah saya harus mencari metode mengajar yang lain atau seperti apa seperti itu. Oh iya baik Pak. Oh berarti itu masalah Bapak. Bapak kira-kira yang menjadi faktor penyebab dari masalah yang Bapak hadapi ini apa ya Pak? Yang saya rasakan dan saya mencoba mencari tahu Bu Yanti ya, menjadi faktor penyebab dari masalah saya. Pertama, saya merasa mungkin dari diri saya sendiri. Yang pertama, saya metode mengajarnya mungkin pakai metode yang lama seperti itu, pakai itu terus. Dan saya mencoba juga berbicara sama sebagian murid saya di kelas, apakah saya mengajarnya keinginan mereka seperti apa. Ternyata anak-anak itu inginnya belajar memakai metode yang lain, misalnya dengan menonton video, atau bahkan kalau ada memang materi berhubungan dengan alam sekitar, mereka inginnya mengamati di luar kelas seperti itu Bu Yanti. Jadi masalahnya seperti itu yang kita rasakan dari proses di kelas itu. Oh iya baik Pak. Bapak kira-kira dari masalah yang Bapak hadapi ini apakah ini mengganggu kah menurut Bapak? Kalau saya rasa Bu Yanti ya benar-benar sangat mengganggu. Karena saya terus terang kadang merasa cemas, takut, jangan-jangan seperti apa ya anak-anak didik saya di kelas ini nanti kalau terus seperti ini, ya nanti proses belajar mereka tidak bisa sesuai dengan harapan saya sendiri seperti itu yang selaku wali kelas mereka. Ya. Baik Pak. Bapak dari permasalahan ini apa yang bisa Bapak rencanakan atau yang bisa Bapak lakukan dalam mengatasi masalah ini? Baik Bu Yanti ya, yang bisa saya lakukan mungkin Bu ya, dari hasil saya mencoba ngobrol sama siswa itu tadi, itu merubah pola belajar saya atau metode mengajar saya itu Bu. Pertama, saya mencoba nanti ya bagaimana misalnya ada materi pembelajaran yang bisa menggunakan video seperti itu. Misalnya kebetulan kita di sini kan jaringan internetnya ada seperti itu. Jadi kita kedepannya
kita robah gitu pola pembelajaran kita, mungkin dengan menonton, dengan membuat belajar dari media lingkungan sekitar, seperti itu rencana kita ke depan. Oh, baik Pak. Oke. Bapak, dari rencana Bapak tadi, apa yang menjadi kekuatan Bapak dalam mengatasi masalah ini? Oh, yang menjadi kekuatan kita, Bu ya. Kalau saya sih, Bu ya, merasa dalam diri saya ini ada suatu kekuatan. Yang pertama yang berhubungan dengan bagaimana merubah metode pembelajaran tadi, metode pembelajaran bagi siswa. Pertama, kalau berhubungan dengan yang IT atau komputer, itu mungkin kita sudah bisa seperti itu. Jadi nanti kita upayakan, yaitu bagaimana media pembelajaran itu menggunakan IT, seperti itu, menonton video-video, tapi itu ada hubungannya dengan proses pembelajaran itu, ya. Itu yang mungkin menjadi kekuatan kita yang utama, seperti itu. Ditambah lagi hal-hal yang lain seperti itu, menyesuaikan dengan proses belajar itu nanti. Iya, baik Pak. Oh, berarti rencana Bapak seperti itu ya. Menurut Bapak, apa dari rencana ini adakah kendala Kak dalam melaksanakannya nanti? Oh, pasti ada, Bu, kendalanya, Bu Yanti, ya, pasti ada. Pertama, kendala yang pasti itu, misalkan kalau kita mengakses media pembelajaran itu, pertama kita di sekolah ini kan belum ada wifi sekolah, meskipun kita jaringannya sudah ada. Terkadang kita juga harus minta bantuan seperti dari rekan sejawat untuk membantu kita, misalnya kita berbagi video lah, seperti itu. Jadi kalau kita sendiri mungkin prosesnya mengalami keterlambatan, berarti kita berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, bisa membantu dan mengarahkan siswa untuk mengakses video. Atau kendala yang nyata juga, kalau kami kemarin di kelas itu, kita di sekolah ini, Bu Yati, masih belum punya LCD seperti itu. Jadi kita perlulah seperti itu ke depan untuk pengadaan itu, kendalanya bisa teratasi seperti itu. Iya. Bapak, dari kendala yang sudah Bapak jelaskan tadi, kira-kira cara yang mudah untuk mengatasi kendala itu apa ya Pak? Jadi yang mungkin sekali, Bu Yanti, ya, bisa ada sedikit kemudahan seperti itu. Mungkin saya dulu bisa berbicara dengan kepala sekolah, terutama yang untuk pengadaan LCD itu. Ditambah lagi kemungkinan kita bisa mengutarakan untuk pemasangan wifi di sekolah. Dan kita juga untuk kemudahan pada proses belajar, dan dulu berkolaborasi lah dengan teman-teman sejawat kita di sekolah ini, seperti itu mungkin yang kita lakukan, Bu Yanti. Oh ya, oke Pak, oke. Bapak, kira-kira komitmen apa yang akan Bapak buat dalam menjalankan rencana tersebut? Oh, komitmen ya, Bu Yanti, ya. Jadi yang pasti saya membangun komitmen dari dulu, dari diri kita sendiri, ya. Saya selalu berkomitmen dalam melihat masalah-masalah di kelas saya. Pertama, saya berkomitmen sekali bagaimana supaya merubah metode belajar saya sendiri selaku gurunya, seperti itu. Itu berikutnya mungkin saya akan selalu berusaha memberi bimbingan seperti itu kepada siswa-siswa yang kurang aktif itu tadi, dan bagaimana memperbaharui seperti itu pola-pola belajar di kelas. Mungkin itu, Bu Yanti, ya. Oh iya Pak, baik Pak. Bapak, setelah Bapak melaksanakan rencana Bapak, yang menjadi tujuan keberhasilan atau tolak ukur dari rencana tersebut apa ya Pak? Yang menjadi tujuan saya begini, Bu Yanti, ya. Pertama, saya berharap siswa saya itu kalau saya masuk menyampaikan materi di kelas itu, saya berharap sekali mereka aktif lah, seperti itu. Ada ketertarikan lah terhadap apa yang saya sampaikan di kelas.
yang tadinya dari kurang aktif menjadi aktif. Makanya rencana itu tadi merubah metode belajar dengan adanya video-video atau gambar yang menarik yang kita boleh akses langsung seperti itu di internet seperti itu Bu Yanti. Oh iya, baik Pak. Bapak, dari komitmen yang Bapak buat, kira-kira kapan Bapak mulai melaksanakan rencana tersebut? Dari komitmen kita Bu Yanti ya, rencana kita kalau boleh secepatnya Bu Yanti ya, meskipun ada bagian-bagian yang butuh waktu yang cukup lama ya, tetapi yang untuk proses belajar ya supaya meningkatkan ketertiban siswa itu kita inginnya tidak lama ya, mungkin 3 atau 4 hari ke depan lah sudah kita mulai seperti itu. Pertama saya awali dulu dari diri saya sendiri selaku gurunya, lalu yang lain-lain lagi seperti pengadaan LCD, pengadaan wifi sekolah, mungkin itu bisa menyesuaikan dengan anggaran atau ketersediaan anggaran yang ada di sekolah seperti itu Bu Yanti. Oh iya Pak, baik. Selanjutnya, menurut Bapak, apakah tujuan pembicaraan kita saat ini sudah tercapaikah atau sudah merasa plongkah Bapak? Nah sekarang Bu Yanti terus terang setelah saya ngomong atau berbicara sahabat Bu Yanti menyampaikan persoalan saya rasakan di kelas selama ini, sekarang perasaan saya menjadi lega seperti Bu, senang. Jadi beban yang di pikiran di pundak itu seakan-akan hilang lenyap begitu saja Bu Yanti. Sekarang ada obat lah seperti itu bagi kita tuh masalah kita ini. Iya Pak, baik Pak. Baik kalau demikian. Bapak, kira-kira kapan ya Bapak punya waktu untuk kita bisa mengadakan pertemuan lagi, agar saya bisa mengetahui perkembangan atau perubahan dari masalah yang Bapak hadapi saat ini? Mengenai kapan waktu ya Bu Yanti, sekarang kita ya bulan Juli ya, mudah-mudahan 1 atau 2 bulan ke depan Bu Yanti ya, sebab saya rasa yang untuk proses pembelajaran seperti ini memang saya butuh waktu seperti itu Bu Yanti. Nanti mungkin 2 bulan ke depan lah seperti itu, mungkin saya kasih kabar lagi kepada Bu Yanti, bisa kita minta Bu Yanti lagi seperti itu. Mudah-mudahan bagaimana saya juga bisa menyampaikan perkembangan dari yang kita lakukan hari ini atau proses yang permasalahan yang disampaikan atau saya mendapat tip dari Bu Yanti ya. 2 bulan ke depan rencana Bu Yanti. Baik Pak, terima kasih. Berarti saya tunggu kabar dari Bapak untuk proses selanjutnya. Ya, baik Bu Yanti, nanti kita kabari ya, Bu Ya. Yanti. Ya. Ya, baik, terima kasih Bu Yanti yang Terima sudah kasih. bantu memberi solusi Ya. kita. Tiga. Wah Bu, luar biasa saya lihat proses coaching Ibu dengan Pak Indra tadi sudah bisa berjalan dengan lancar. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching bersama Pak Indra? Oh iya Pak Hafiz. Saya setelah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coaching saya, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching saya itu bisa tersampaikan seperti itu Pak. Bagus Bu. Baik Bu, pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi yang Ibu harapkan, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan dari proses coaching tadi? Iya Pak. Jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching saya, yaitu mendengar dengan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Baik Bu, jadi sudah tercapai ya Bu tujuan
tujuan indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya. Iya Pak, menurut saya itu sudah tercapai. Jadi izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya pada saat Ibu melakukan proses coaching bersama Pak Indra tadi ya Bu. Iya Pak, baik, silakan Pak. Jadi berdasarkan observasi saya tentang percakapan coaching antara Ibu dengan Pak Indra tadi yang sudah dilaksanakan, itu sudah berjalan dengan sangat baik, Bu. Di mana Ibu sudah melakukannya dengan alur kita yang kita bicarakan sebelumnya. Kemudian Ibu sudah menyatakan tujuan kepada coach dalam sisi coaching itu mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahan, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Terus Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah Bu, selain itu Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching Bu, di mana tadi saya lihat, saya perhatikan Ibu fokus dengan coaching Ibu. Artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau sebetulnya sudah melakukan kehadiran penuh. Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan coach Ibu dan mengajukan pertanyaan yang berbobot atau bermakna seperti yang Ibu sampaikan pada saat pra observasi, yaitu dalam fokus kompetensi yang ingin saya observasi kepada Ibu. Iya Pak Hafiz. Jadi menurut saya itu sudah sangat baik Bu. Ibu sudah melakukannya, kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai harapan yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi. Menurut saya kompetensinya sudah tercapai Bu. Oh, iya Pak Hafiz. Saya sangat senang mendengarnya. Terima kasih Pak atas umpan balik yang sudah Bapak berikan kepada saya. Sama-sama Bu. Nah, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berikutnya Bu? Oh iya Pak, baik. Jadi saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif, mampu merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching dan lalu coaching bisa menyampaikan apapun yang ada dalam permasalahannya. Baik Bu, semoga kedepannya kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya Bu. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan dengan memperbanyak praktik coaching. Oh iya Pak. Jadi nanti saya akan berusaha terus melakukan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya saya akan lebih baik lagi Pak. Kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Iya Pak. Jadi untuk kali ini saya kira cukup Pak. Oke, baik Bu lah. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas waktu yang kita bersama jalani. Mudah-mudahan kedepannya sesuai dengan apa yang kita harapkan.